Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini yakni mata kuliah profesi dan teknologi pendidikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah makalah yakni mengenai sertifikat dan latihan teknologi pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami, yakni saya sebagai moderator Rahmat Fauzan. Kedua adalah Imam Wahyudi, ketiga adalah Ilham Medio Agusta, keempat adalah Khairun Nisa, kelima adalah Safarina Hasifah. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian sertifikat. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikat adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Secara umum, sertifikat dapat diartikan sebagai tanda bukti penguasaan suatu kompetensi dalam bidang profesi tertentu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Sertifikat menurut undang-undang. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada bab 1 pasal 1 ayat 1 dalam kaitannya dengan sertifikat kompetensi kerja yang menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional atau internasional. Pengertian sertifikat TP. Sertifikat Profesi Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan adalah tanda bukti yang diberikan kepada seseorang yang telah memiliki dan menguasai kompetensi utama sebagai seseorang pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan. Orang yang berhak diberikan mendapatkan sertifikat dalam teknologi pendidikan pertama adalah telah menempuh pendidikan atau telah mengikuti program pendidikan. Yang kedua, mengenai pelatihan untuk mendapatkan sertifikat atau lisensi. Yang ketiga, telah menguasai kompetensi utama dari program studi teknologi pendidikan. Di sini, lembaga yang memberikan sertifikat bisa berasal dari organisasi Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan itu sendiri atau dari Badan Sertifikasi Nasional. Selanjutnya adalah alasan perlu diberikannya sertifikat dan lisensi pada seseorang yang menggeluti profesi tersebut. Pertama adalah memberikan jaminan kualitas profesi. Kedua adalah melindungi bidang profesi dari intervensi bidang lain. Ketiga adalah memberikan jaminan kualitas pekerjaan. Sekian materi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai latihan teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Imam Wahyudi. Baiklah, saya Imam Wahyudi akan melanjutkan materi latihan teknologi pendidikan. Pendidikan keahlian ini secara umum ditujukan untuk menghasilkan tenaga profesi pendidik teknologi pendidikan yang bergerak dan berkarya dalam keseluruhan bidang pendidikan dan mengusahakan terciptanya keseimbangan dan keselarasan hubungan dengan profesi lain untuk terwujudnya gagasan dasar perkembangan tiap pribadi manusia Indonesia yang maksimal. Ada beberapa faktor yang mendorong diadakannya latihan yang khusus dan mengacu pada kebutuhan lapangan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan kerja, yaitu yang pertama, identifikasi dan penyusunan 3 bidang sertifikasi teknologi pendidikan. Yang kedua, penggunaan perumusan tujuan untuk mengidentifikasi spesifikasi kemampuan setiap bidang sertifikasi. Yang ketiga, identifikasi 3 tingkatan umum dari pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, perlunya dilakukan benar-benar kegiatan sertifikasi dan akreditasi ini. Dengan semakin berkembangnya dan menonjolnya pelatihan di lingkungan bisnis dan industrial di beberapa daerah, telah berkembang pula topik-topik baru dalam bidang teknologi pendidikan, seperti
Yang pertama, pembelajaran berorientasi keterampilan yang diikuti kemudian dengan transfer pelatihan. Yang kedua, pembelajaran mengacu pada materi bukan pembelajar. Yang ketiga, analisis tahap awal dan desain sistem pembelajaran. Yang keempat, teknologi belajar jarak jauh. Yang kelima, hakikat pembelajar dewasa. Dan yang keenam, teknologi kinerja. Lingkungan pelatihan seringkali merupakan arena di mana banyak produk teknologi canggih sekarang dikembangkan. Hal ini karena perusahaan swasta seringkali menekankan pada penggunaan teknologi sebagai sumber dibandingkan dengan sekolah perusahaan. Perusahaan besar yang dapat menyebabkan investasi teknologinya kepada sejumlah besar peserta latihan sehingga pengeluaran untuk tiap peserta tetap hemat biaya. Lingkungan pelatihan juga menekankan pada produktivitas serta mengurangi waktu dalam merancang ulang. Tekanan pada produktivitas dalam waktu ini mengarah pada dikembangkannya sistem penunjang kinerja elektronik serta pendekatan baru dalam kegiatan perancangan dan pengembangan untuk menemukan teknik yang lebih efisien. Kegiatan pengembangan itu cenderung mengabaikan hal-hal penting, misalnya evaluasi dan umpan balik, karena pertimbangan waktu dan dana. Sekolah mempunyai kepentingan lain yang mempengaruhi praktek teknologi pembelajaran. Dalam lingkungan ini termasuk yang pertama, pembelajaran dengan kendali guru yang luas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan komprehensif para peserta didik. Yang ketiga, pembelajar tidak dirancang dengan analisis front-end secara menyeluruh. Dan yang keempat, penilaian dan evaluasi. Aplikasi teknologi pembelajaran di sekolah memungkinkan para guru untuk membuat keputusan mendadak dan memenuhi kebutuhan khusus para peserta didik atau karena adanya peristiwa khusus. Jadi, meskipun di lingkungan sekolah waktu sumber daya terbatas, prosedur penilaian dan evaluasi diadakan di sekolah lebih dihargai daripada yang dilakukan perusahaan. Prinsip teknologi pembelajaran sudah diterapkan dalam berbagai situasi pembelajaran, sehingga memperkaya praktek di lapangan walaupun mengakibatkan perbedaan pendapat. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Imam Wahyudi yang telah mempresentasikan. Selanjutnya mengenai bidang dalam teknologi pendidikan, yaitu perancang, pengembang, dan pemanfaatan yang akan disampaikan oleh Ilham Medio Agusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Medio Agusta, NIM 18004177, akan menjelaskan tentang bidang-bidang keahlian teknologi pendidikan. Menurut Mierso tahun 2004 mengartikan tenaga TP sebagai tenaga ahli dalam mengajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistemik komponen sarana belajar meliputi orang, isi ajaran, media, atau bahan ajaran. Dapat dikatakan bahwa proses TP adalah sebagai perancang, pengembang, pengelola, penilai, dan peneliti. Namun saya akan menjelaskan sebagian saja. Yang pertama itu perancang atau desainer. Tugas ini meliputi sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisan, perancang, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Desain pesan adalah perancangan yang merekayasa bentuk fisik dari pesan. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Kemudian karakteristik pembelajar adalah segi-segi latar belakang pengalaman belajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. Yang kedua itu pengembang atau developer. Developer ini bertugas meliputi produksi dan penyampaian teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer atau teknologi terpadu. Contohnya, teknologi cetak adalah buku-buku, yang sedangkan visual itu statis atau fotografis.
Sedangkan teknologi berbasis komputer adalah teknologi yang memanfaatkan komputer, baik perangkat lunak ataupun perangkat keras, seperti aplikasi, CD, CPU, LCD, hard disk, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, komputer merupakan alat untuk menampilkan internet, email, dan sebagainya. Teknologi terpadu adalah paduan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Sebagai contohnya adalah video, film, telekonferensi, dan sebagainya. Selanjutnya itu pemanfaat atau user. User ini meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan pelembagaan serta kebijakan atau regulasi. Pemanfaatan media merupakan penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi mulai melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Sedangkan implementasi yaitu penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan pelembagaan adalah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilham Medio Agusta. Selanjutnya penyampaian materi mengenai pengelolaan, penilaian, dan penelitian akan disampaikan oleh Safarina Hasifah. Baiklah, saya Safarina Hasifah akan melanjutkan presentasi tentang materi selanjutnya tentang keahlian bidang teknologi pendidikan. Yang keempat, yaitu pengelolaan. Tugas pengelolaan ini meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Yang pertama, pengelolaan proyek, yaitu kegiatan merencanakan, memonitor, dan mengendalikan proyek desain pengembangan. Yang kedua, pengelolaan sumber, yaitu kegiatan merencanakan serta mengendalikan kegiatan pendukung dan pelayanan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian, yang merupakan kegiatan merencanakan, memantau, dan mengendalikan cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Kemudian, pengelolaan informasi, yaitu kegiatan merencanakan, memantau, dan mengendalikan cara penyimpanan, pengiriman, serta pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Kemudian, keahlian bidang selanjutnya yaitu penilaian atau evaluator. Tugas penelitian ini meliputi menganalisis masalah, mengukur yang beracuan patokan, menilai secara formatif serta sumatif. Yang pertama, analisis masalah. Merupakan kegiatan penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengukuran acuan patokan, yaitu teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pelajar menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian penilaian formatif, yaitu pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Sedangkan penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Kemudian, keahlian bidang teknologi pendidikan yang terakhir yaitu peneliti. Tugas peneliti ini meliputi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Kegiatan penelitian ini mencakup penelitian dalam kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian. Nah, dengan cakupan itu, maka profesi teknologi pendidikan berfungsi sebagai pencari jalan keluar atas masalah dalam belajar, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, dengan cara memfasilitasi belajar. Dengan cara ini, profesi teknologi pendidikan akan meningkatkan kesempatan dalam belajar, juga meningkatkan peserta didik, meningkatkan kecerdasan peserta didik maksudnya, kemudian meningkatkan nilai tambah peserta didik sebagai sumber daya manusia, dan juga dapat meningkatkan kinerja peserta didik tersebut. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih. Terima kasih kepada Safarina Hasifah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai tingkatan sertifikat teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Khairunisa.
Baiklah, saya Khairunisa dengan NIM 180041844 ingin mempresentasikan mengenai tingkatan sertifikasi teknologi pendidikan. Nah, secara umum, proses sertifikasi pada teknologi pendidikan ini memiliki tingkatan sesuai dengan tingkat jenis pendidikan peserta, yaitu mereka yang berlatar pendidikan S1, S2, dan S3. Karena setiap tingkatan tersebut memiliki jenis dan tingkat pemahaman kompetensi yang berbeda pula. Pendidikan keahlian teknologi pendidikan pada jenjang S1 ditujukan untuk penguasaan kemampuan. Yang pertama itu memahami landasan teori dan aplikasi teknologi pendidikan. Yang kedua merancang pola instruksional. Yang ketiga memproduksi media pembelajaran. Yang keempat mengevaluasi program dan produk instruksional. Yang kelima mengelola media dan sarana belajar. Sedangkan pada jenjang S2, lulusannya yaitu menerapkan pendekatan sistem dalam rangka pengembangan pembelajaran. Yang kedua, merancang kurikulum, pemilihan strategi pembelajaran, serta penilaian pelaksanaannya. Yang ketiga itu merancang, memproduksi, dan menilai bahan-bahan pembelajaran. Yang keempat, mengelola lembaga sumber belajar. Yang kelima, melatih dan mendidik orang lain dalam berbagai aspek teknologi pendidikan. Pada jenjang S3, kompetensi lulusannya yaitu yang pertama, mengkaji dan menganalisa teori atau konsep dan temuan penelitian di bidang instruksional dan meramunya menjadi suatu teori atau konsep pembelajaran. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan mengkaji kebijakan pendidikan dan masalah pelaksanaannya dan menselaraskannya dengan perkembangan iptek dan Sosekbud. Nah, yang ketiga, mampu melaksanakan sendiri dan memimpin kegiatan penelitian dan pengembangan, baik untuk menguji teori instruksional maupun menghasilkan inovasi di dalam proses dan sistem pendidikan. Terima kasih kepada Khairunisa telah menyampaikan presentasinya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.